Wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam channel Ceria Bimbel ASN bersama saya Sulastri Yasin. Nah, teman-teman, banyak peserta TKP belum memperoleh hasil optimal bukan karena kurang memiliki kemampuan, melainkan karena terjebak pada pilihan jawaban yang tampak benar secara umum tetapi tidak sesuai dengan indikator penilaian Panselnas. Nah, dalam video ini Anda akan mempelajari atau memahami pola berpikir yang digunakan dalam penyusunan soal TKP, memahami karakteristik opsi pengeco, serta menguasai strategi sistematis untuk memperoleh skor tinggi pada materi pelayanan publik SKD CPNS 2026. Apabila target Anda adalah lulus seleksi CPNS tahun ini, maka video ini penting untuk disimak hingga selesai. Nah, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita langsung pada esensi TKP pelayanan publik pada tes SKD CPNS. Jadi teman-teman, pelayanan publik dalam TKP bukan sekedar bersikap ramah, tetapi kemampuan ASN untuk memberikan pelayanan terbaik, profesional, akuntabel, dan sesuai aturan kepada masyarakat. Jadi inti pelayanan publik ini yang pertama adalah mengutamakan masyarakat, kemudian empati dan kepedulian tentang bagaimana memahami, mendengar, dan menghargai setiap masyarakat tanpa membeda-bedakan. Kemudian inti pelayanannya adalah profesional dan kompeten, tentang memberi informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah tentang taat aturan dan prosedur. Jadi pelayanan harus sesuai aturan dan tidak melanggar kewenangan. Selanjutnya adalah solutif dan responsif, tentang bagaimana mencari solusi terbaik, cepat, tepat, dan tidak berbelit. Dan inti pelayanan publik selanjutnya adalah akuntabel, tentang bagaimana Anda mampu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan pelayanan. Nah, dalam esensi TKP pelayanan publik ini mengandung prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan. Nah, pelayanan berupa profesional, tentang bertindak sesuai kompetensi dan kode etik teman-teman. Yang kedua adalah akuntabel. Nah, Anda bisa mengingat atau memahami pelayanan ini ya. Jadi P-nya itu tentang profesional, kemudian akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, kemudian loyal, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan negara, kemudian A-nya itu adalah adaptif, terbuka terhadap perubahan dan perbaikan. Y adalah yakin atau integritas, yang mana Anda diminta untuk jujur, disiplin, dan tidak menyalahgunakan wewenang. A di sini adalah adil, tidak diskriminatif, dan melayani semua sama baiknya. Dan yang terakhir teman-teman adalah nyaman. Di sini sebisa mungkin Anda memberi pelayanan dengan sikap sopan dan ramah. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah fokus penilaian Panselnas. Nah, tentang bagaimana Anda merespon keluhan atas masalah masyarakat. Kemudian bagaimana Anda memberi informasi yang jelas dan benar, bagaimana Anda menyelesaikan masalah tanpa melanggar aturan, kemudian bagaimana Anda menjaga etika, sopan santun, dan profesionalitas. Juga bagaimana Anda mengambil keputusan sesuai kewenangan. Nah, teman-teman, jawaban yang sering salah itu adalah yang pertama, menyalahkan masyarakat. Kemudian bagaimana ketika teman-teman misalnya memilih mengabaikan atau tidak merespon keluhan, nah itu sangat fatal ya. Kemudian menjanjikan sesuatu di luar kewenangan, nah ini juga dinilai tidak tepat atau jawaban yang memiliki skor terendah. Kemudian meminta masyarakat datang lagi tanpa solusi, bersikap tidak sopan, emosional, atau defensif, dan terpaku pada aturan tanpa mempertimbangkan solusi. Nah, rumus emas menjawab soal teman-teman ini yang penting Anda pahami. Yang pertama adalah empati. Bagaimana Anda mendengarkan dan pahami situasi, kemudian informasi, berikan penjelasan dengan benar dan jelas, kemudian solusi, tawarkan solusi terbaik pada prosedur atau sesuai dengan prosedur, tanggung jawab dengan mengambil peran, tindak lanjuti, dan jangan lari dari masalah. Kemudian aturan, pastikan semua sesuai dengan aturan dan kewenangan. Jadi jawaban terbaik atau skor 5 itu rumusnya adalah empati, solusi, profesional, sesuai aturan, dan tentunya akuntabel. Nah, trik cepat di ruang ujian itu teman-teman baca soal, kemudian bagaimana Anda memahami masalah inti, coret pilihan yang menyalahkan, mengabaikan, atau melanggar kewenangan, cari pilihan yang solutif, sopan, dan sesuai prosedur, kemudian pilih jawaban yang paling komprehensif seperti empati, solusi, tanggung jawab, dan sesuai dengan aturan ya. Jadi teman-teman,
Yang wajib Anda ingat adalah dalam TKP pelayanan publik itu bukan yang paling cepat atau yang paling tegas yang dicari, tetapi yang paling tepat, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jadi kunci sukses SKD itu bagaimana Anda mampu memahami logika soal, bukan sekedar hafal jawaban. Nah, contoh soal ini adalah seorang ASN yang bertugas pada unit pelayanan perizinan terpadu. Nah, soalnya adalah seorang pemohon datang dengan nada tinggi karena izin usahanya belum selesai. Padahal menurutnya seluruh persyaratan telah dipenuhi. Ia menyampaikan keluhan tersebut di ruang pelayanan dan beberapa pengunjung mulai memperhatikan situasi tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa keterlambatan terjadi karena terdapat ketidaksesuaian data yang masih memerlukan verifikasi dari instansi lain. Anda tidak memiliki kewenangan mempercepat proses verifikasi tersebut. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena proses verifikasi instansi lain sehingga pemohon harus menunggu. B. Mengarahkan pemohon untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme pengaduan resmi. C. Menenangkan pemohon, menjelaskan proses secara sopan, serta membantu menghubungkan pemohon dengan unit terkait untuk memperoleh kejelasan informasi. D. Meminta pemohon kembali setelah proses verifikasi selesai agar pelayanan tetap kondusif. Atau E. Menyampaikan bahwa seluruh proses berada di luar tanggung jawab unit pelayanan Anda. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah C, menenangkan pemohon dan membantu menghubungkan dengan unit terkait. Nah, pada pembahasannya, sikap ini paling tepat karena dinilai empatik, komunikatif, solutif, dan tetap menghargai atau tetap menghormati batas kewenangan seorang ASN. Nah, teman-teman, skor tertinggi pada TKP itu adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Nah, untuk skor terendah pada soal sebelumnya itu adalah jawaban E, menyampaikan di luar tanggung jawab unit. Nah, karena ini tidak mencerminkan orientasi pelayanan publik dan tanggung jawab ASN. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya, teman-teman. Seorang ASN bertugas pada layanan administrasi rumah sakit pemerintah. Nah, seorang keluarga pasien meminta agar proses administrasi diprioritaskan karena kondisi pasien dianggap darurat. Di sisi lain, beberapa pasien lain telah lebih dahulu mengantri sesuai prosedur pelayanan. Anda mengetahui bahwa rumah sakit memiliki mekanisme prioritas tertentu untuk kondisi gawat darurat, tetapi keputusan penetapan status darurat berada pada tenaga medis. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Meminta keluarga pasien tetap mengikuti antrian sampai ada keputusan resmi dari tenaga medis. B. Memprioritaskan pasien tersebut agar situasi tidak menimbulkan keributan di ruang pelayanan. C. Menjelaskan prosedur prioritas pelayanan secara sopan dan segera mengkoordinasikan dengan tenaga medis untuk memastikan kondisi pasien. D. Menyarankan keluarga pasien menyampaikan keluhan kepada pihak rumah sakit yang berwenang. Atau E. Meminta keluarga pasien menunggu hingga antrian pelayanan selesai. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab. Oke, teman-teman, jadi jawabannya tepat sekali bahwa menjelaskan prosedur dan berkoordinasi dengan tenaga medis. Nah, sikap ini paling tepat karena responsif, kolaboratif, dan tetap sesuai batasan kewenangan ASN. Jika tadi teman-teman memilih pilihan D, menyarankan menyampaikan keluhan kepada pihak berwenang, itu mendapatkan skor 4, yang mana sikap tersebut dinilai tertib prosedur tetapi kurang menyelesaikan kebutuhan mendesak seperti itu. Dan untuk skor terendah teman-teman ada pada pilihan E, meminta menunggu hingga antrean selesai. Nah, ini tidak sensitif terhadap situasi pelayanan kesehatan yang berpotensi darurat. Oke, teman-teman tetap semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, pada contoh soal ini, seorang ASN bertugas di unit pelayanan bantuan sosial. Seorang warga datang dengan emosi tinggi karena namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan sosial. Padahal, menurut data RT dan kelurahan, ia termasuk warga kurang mampu.
warga tersebut menuduh pemerintah tidak adil dan mulai memengaruhi warga lain yang sedang mengantri agar ikut memprotes layanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa data warga memang belum masuk dalam basis data terpadu karena proses verifikasi daerah belum selesai. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa petugas pelayanan tidak memiliki kewenangan mengubah data penerima bantuan secara langsung. Nah, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa perubahan data bukan kewenangan unit pelayanan sehingga warga harus menunggu proses pemerintah daerah selesai. B. Menenangkan warga, menjelaskan mekanisme verifikasi data secara sopan, serta membantu menghubungkan warga dengan pihak terkait untuk proses tindak lanjut sesuai prosedur. C. Meminta warga menyampaikan keberatan secara tertulis melalui mekanisme pengaduan resmi pemerintah daerah. D. Menjanjikan bahwa data warga akan segera diproses agar situasi pelayanan kembali kondusif. Atau E. Menghentikan pembicaraan dengan warga tersebut dan melanjutkan pelayanan kepada warga lain. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam. Oke teman-teman, jadi jawabannya tepat sekali bahwa jawaban yang benar itu ada pada pilihan B, menenangkan warga dan membantu proses tindak lanjut sesuai prosedur. Nah, jawaban B ini memperoleh skor 5 karena dinilai paling tepat, mengingat memiliki empati, komunikatif, solutif, serta tetap menjaga batas kewenangan ASN. Nah, teman-teman, jika Anda tadi memilih pilihan C, mengarahkan ke mekanisme pengaduan resmi, maka skor dia yang Anda peroleh adalah 4 ya. Nah, sikap tersebut itu dinilai prosedural dan akuntabel tetapi kurang responsif terhadap situasi pelayanan saat itu. Nah, jika teman-teman tadi memilih pilihan E, menghentikan pembicaraan dan melanjutkan pelayanan, nah skor tersebut adalah skor 1 atau skor terendah karena tidak mencerminkan etika pelayanan publik dan mengabaikan konflik pelayanan. Oke, teman-teman tetap semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas di unit layanan akademik perguruan tinggi negeri. Nah, beberapa mahasiswa menyampaikan protes karena informasi persyaratan beasiswa yang terdapat di situs resmi kampus berbeda dengan informasi terbaru dari petugas pelayanan. Akibatnya, sejumlah mahasiswa gagal melengkapi dokumen tepat waktu dan menuntut agar kampus memberikan toleransi tambahan waktu pendaftaran. Anda mengetahui bahwa perubahan kebijakan memang belum diperbaharui pada sistem informasi resmi kampus. Namun, keputusan pemberian toleransi tambahan waktu merupakan kewenangan pimpinan universitas. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa mahasiswa tetap harus mengikuti ketentuan terbaru meskipun informasi di situs belum diperbaharui. B. Menenangkan mahasiswa, menjelaskan kondisi yang terjadi secara terbuka, serta segera mengkoordinasikan pembaharuan informasi dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu kepada mahasiswa agar situasi tidak semakin memanas. D. Mengarahkan mahasiswa untuk menyampaikan keberatan langsung kepada pimpinan universitas. Atau E. Menunggu pembaruan sistem dilakukan oleh unit teknologi informasi sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, benar sekali bahwa jawaban yang memperoleh skor tertinggi adalah B, menjelaskan kondisi dan mengkoordinasikan pembaruan informasi serta aspirasi mahasiswa. Nah, sikap tersebut dinilai paling tepat karena transparan, bertanggung jawab, komunikatif, dan tetap menghormati batas kewenangan. Kemudian, untuk jawaban terendah, teman-teman ada pada pilihan E, menunggu pembaruan sistem sembari sebelum memberi penjelasan. Jadi, sikap ini dinilai pasif dan tidak responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Nah, kita ke contoh soal TKP selanjutnya, yaitu seorang ASN bertugas di unit pelayanan keimigrasian. Nah, seorang pemohon paspor menyampaikan keluhan dengan nada tinggi karena permohonannya belum selesai. Padahal, ia telah membeli tiket perjalanan luar negeri untuk kepentingan pekerjaan.
Pemohon tersebut meminta agar proses dipercepat dan mulai merekam percakapan dengan petugas pelayanan di hadapan pengunjung lain. Setelah diperiksa, diketahui bahwa permohonan paspor masih memerlukan verifikasi tambahan karena terdapat data yang perlu dicocokkan dengan instansi lain. Anda tidak memiliki kewenangan mempercepat hasil verifikasi tersebut. Nah, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa proses verifikasi merupakan ketentuan wajib sehingga pemohon harus menunggu hasilnya. B. Menenangkan pemohon, menjelaskan posisi proses verifikasi secara sopan, serta membantu mengarahkan pemohon memperoleh informasi resmi terkait perkembangan permohonannya. C. Meminta pemohon menghentikan perekaman agar situasi pelayanan tetap kondusif. D. Menjanjikan bahwa proses paspor akan segera diprioritaskan karena alasan pekerjaan pemohon. E. Mengarahkan pemohon untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi ke imigrasian. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, kita bisa lihat di sini untuk keyword yang wajib Anda berikan perhatian adalah di sini masih memerlukan verifikasi dan Anda di sini tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat hasil verifikasi. Jadi dalam TKP pelayanan publik, walaupun Anda bertugas di unit pelayanan dan memang kewajibannya di situ, tetapi Anda tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat hasil verifikasi. Nah, silakan Anda jawab mana choice yang tepat untuk pilihan ini. Oke teman-teman, jadi benar sekali bahwa jawaban yang tepat atau memperoleh skor 5 adalah B, menenangkan pemohon dan membantu memperoleh informasi. Nah, sikap ini paling tepat karena komunikatif, solutif, profesional, dan tetap sesuai dengan batas kewenangan ASN. Jadi skor paling rendah ada pada pilihan D, menjanjikan prioritas percepatan proses. Nah, hal tersebut melampaui kewenangan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan pelayanan. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas di unit pelayanan perizinan investasi daerah. Suatu hari, seorang pemohon menyampaikan protes keras di ruang pelayanan karena izin usahanya belum diterbitkan. Padahal, menurutnya, seluruh persyaratan telah dipenuhi dan batas waktu pelayanan hampir terlampaui. Situasi tersebut mulai menarik perhatian pengunjung lain dan direkam oleh beberapa orang. Setelah Anda periksa, diketahui bahwa seluruh dokumen administrasi memang telah lengkap. Namun, penerbitan izin masih tertunda karena terdapat rekomendasi teknis dari instansi lain yang belum diterima. Anda memahami bahwa keterlambatan tersebut berada di luar kewenangan unit pelayanan Anda, tetapi pemohon tetap meminta kepastian dan mendesak agar izin segera diterbitkan hari itu juga. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa keterlambatan sepenuhnya disebabkan instansi teknis lain sehingga proses pemohon harus menunggu permohonan prosesnya selesai. Kemudian B. Menenangkan pemohon, menjelaskan posisi proses secara terbuka, serta membantu memfasilitasi koordinasi informasi dengan instansi terkait tanpa menjanjikan hasil di luar kewenangan. C. Mengarahkan pemohon untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti pimpinan. Atau D. Menyampaikan bahwa izin akan diusahakan terbit hari itu juga agar situasi pelayanan kembali kondusif. Atau E. Meminta pemohon kembali di lain waktu setelah rekomendasi teknis diterima agar pelayanan tetap kepada pengunjung lain itu tidak terganggu. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Berikan jawaban terbaik Anda serta harapan Anda pada CPNS tahun 2026. Teman-teman mohon like, subscribe, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa, dan semoga sukses.